Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita film yang berjudul She's Obsessed with My Husband. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi juga, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah wanita bernama Violet yang sedang memegang foto dirinya bersama dengan pacar SMA-nya yang bernama Gareth. Walaupun telah menikah dengan Mason, Violet nampak masih belum bisa melupakan mantan kekasihnya itu. Mason juga sudah lelah melihat kelakuan Violet, dan di hari itu, dia sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia merebut foto tersebut, dan alhasil, foto tersebut pun sobek. Oh my God. Well, I guess I'm one of those weirdos who just loves to turn things. Claudia, I can barely keep up with the workload I've got. Okay, I gotta go. I'll talk to you soon. The fashion school. That's fantastic news. Honey, you know I want this for Allison. But that... Because you're not gonna win. Sementara itu, kita diperlihatkan dengan Gareth yang sudah menikah dan hidup bahagia bersama istrinya Daisy dan anak perempuan mereka yang bernama Allison. Keesokan paginya, Gareth yang sedang lari pagi di kompleks secara tidak sengaja bertemu dengan Violet. Ternyata Violet sudah bercerai dengan Mason dan sengaja membeli rumah persis di sebelah rumah Gareth. Gareth kemudian memanggil Daisy yang kebetulan baru saja pulang. Mereka bertiga pun mengobrol membahas tentang masa lalu dan ternyata mereka bertiga ini satu alumni SMA. Daisy juga tahu bahwa Violet dan Gareth pernah berpacaran, sehingga Daisy merasa sedikit cemburu. Untuk menutupi kecurigaan, Violet mengatakan bahwa dia sedang menjalin hubungan dengan seorang pria Italia bernama Pietro. Daisy yang merasa lega pun kemudian mengundang Violet untuk makan malam di rumahnya. Dan sebelum berpisah, mereka bertiga sempat selfie sebagai kenang-kenangan. Sesampainya di rumah, Violet mengamuk sejadi-jadinya. Mengetahui Gareth dan Daisy yang telah menikah selama 18 tahun, Violet merasa bahwa dirinya yang seharusnya berada di posisi Daisy. Violet pun kemudian mencetak foto selfie tadi dan menggunting bagian Daisy. Kemudian dia menggantung foto tersebut di sebuah mading yang berisi foto-foto Gareth dan mencium foto tersebut udah kayak psikopat. Malam harinya, Violet sengaja datang dengan menggunakan dress merah yang sangat seksoi dan membawakan sebuah kue pie. Di sini, Violet terlihat sangat jelas berusaha ingin mendekati keluarga Gareth. Berkat hobinya terhadap fashion dan make up, Violet pun mendapatkan hati Allison. Violet berjanji akan mengajarkan Allison make up dan bahkan dia akan membeli desain baju milik Allison. Violet juga berjanji akan mengajarkan Daisy cara membuat kue pie agar Daisy bisa memberikan kue pie tersebut kepada bosnya. It's a pity my boss Claudia isn't here. I'd love to. Thank you for welcoming me to the neighborhood. Of course. To think we'd meet again after all these years. Small world. Sebelum pulang, Violet memberikan sebuah pelukan hangat kepada Gareth. Kind of is, isn't she? Not to mention she's like the best friend I never had. Sesampainya di rumah, Violet melihat Gareth dan Daisy yang hendak mabar pushrank. Violet pun hanya bisa menggigit jari dan membayangkan jika dirinya yang ada di posisi itu. Violet benar-benar sangat terobsesi, sampai-sampai dia mengintip Gareth yang sedang berenang, sambil membayangkan jika dirinya sedang bercocok tanam dengan Gareth. Sesuai dengan janjinya, keesokan paginya, Violet mendatangi rumah Daisy untuk mengajarinya cara membuat pie. Sambil menunggu Daisy yang sedang menyelesaikan pekerjaannya, Violet melihat beberapa password dan dokumen penting. Violet pun diam-diam memotret password tersebut dan kemudian bergabung dengan Daisy yang sudah menunggunya di dapur. Oops, I left one of my bags in your office. I'll just run. And one for your family. Thank you. Look, Ooh, this coffee's got a kick. Okay. Didn't he look juicy in his jersey? Guys like that never looked at me. Straight A's 4 years in a row, voted most likely to... Right? Okay. Come on. Really? I ended up with lots of losers. So long. Setelah pie-nya jadi, Violet menyuruh Daisy untuk mengambil kotak kue, sambil diam-diam menyuntikkan obat ke dalam pie tersebut. Thank you. Violet Benson.
Sore harinya, Violet terlihat menemui seorang pria bernama Oliver. Violet berniat menyewa jasa Oliver untuk menghancurkan rumah tangga Gareth. Nantinya Oliver akan menyamar sebagai agen investasi gadungan yang bisa menggandakan uang investasi. Violet tahu bahwa Daisy sangat membutuhkan uang untuk membiayai kuliah Allison, sehingga tidak butuh waktu yang lama untuk meyakinkan Daisy. What's that for? What do you want me to do? At least we have pie. Daisy! Hi, Daisy. My name is Russ. So we do. Hang up. Everything else. I get it. Are you looking to invest in a vacation home? To take a look at our company and see what we're all about? Setelah sedikit berbincang-bincang melalui telepon, Oliver dan Daisy pun sepakat bertemu untuk membahas tentang investasi tersebut. On the website? 10 minutes from here. I rented it. Keesokan harinya, Daisy pergi makan siang bersama dengan atasannya yang bernama Claudia. Claudia mengatakan bahwa Daisy mendapatkan promosi jabatan. Untuk merayakan keberhasilan Daisy, mereka berdua pun memakan pie yang sudah dicampuri obat. Alhasil, tak butuh waktu lama, efek obat tersebut pun mulai bekerja, dan Claudia pun harus dilarikan ke IGD. Sepulangnya dari rumah sakit, Daisy pun marah dan langsung menegur Violet. Violet pun mengelak bahwa dia tidak memasukkan apapun ke dalam pie tersebut. Dengan tenang, Violet mengatakan bahwa mungkin Claudia alergi dengan salah satu bahan yang ada di pie tersebut. Not as sorry as you're gonna be. Siang harinya, Daisy bertemu dengan Oliver untuk membahas tentang investasi. Look at our website? I did. Very impressive. Tuition, living expenses, there So, how much were you thinking to invest? will be. Sementara Violet memanfaatkan waktu tersebut untuk nongki di kafe dekat kantor Gareth. Violet pun kemudian melancarkan modusnya dan terus mendekati Gareth. Sayangnya Gareth tidak tertarik dan Violet pun merasa sakit hati. Dengan emosi yang meledak-ledak, Violet menelpon Oliver untuk segera menyelesaikan tugasnya. Rethinking my goals now that I have a new place. I'm glad that I cut you alone from. I'm sorry I broke up with you after I promised to take you to the prom. I remember that day. You fell in love. I said be at Best Brew tomorrow at 3 p.m. You'll get your money. Keesokan paginya, Daisy mendapatkan kabar tak terduga. Daisy dipecat dari pekerjaannya karena dianggap sengaja ingin mencelakai Claudia. Haven't told him about you yet. Dengan perasaan yang masih kalang kabut setelah kehilangan pekerjaannya, Daisy pun tanpa pikir panjang langsung menerima tawaran investasi bodong Oliver. Daisy tergiur dengan jumlah uang yang ditawarkan, dan bagi Daisy investasi tersebut adalah satu-satunya cara agar Allison bisa tetap melanjutkan pendidikannya. Oliver, just get her to say yes. Yes. Rencana Violet pun hampir berhasil sampai Gareth mempergoki Daisy. Gareth dengan keras menolak rencana investasi tersebut dan mengusir Oliver. Dengan gagalnya rencana tersebut, Violet pun akhirnya memutar otak dan sengaja merusak mobil Daisy. You're running out of time. How did it? Excuse me. It was a pleasure meeting you. Willing to risk everything for our daughter's success. Oh, hi. I was just coming to get you. Are you ready to go to Alice? Leaving your house this morning. Next time, call me. She's still my daughter. I'll see you at the fashion show. Okay. Keesokan paginya, setelah Daisy pergi, Violet menyelinap masuk dan dengan menggunakan password yang waktu itu dia foto, dia mentransfer uang seakan-akan Daisy setuju untuk ikut investasi. Setelah itu, Violet mendandani Allison dan datang ke sekolah untuk mendukung Allison. Hi. Ready for the new you? Right. Make yourself comfy. Okay. Almost done. Me? No way. I can wipe it off. Great. There she is. Okay, break a leg. Sesampainya di rumah, emosi Daisy pun memuncak saat melihat Violet yang sedang bercengkrama dengan Allison dan Gareth. Daisy merasa bahwa Violet terlalu ikut campur dalam urusan keluarganya dan mengusir Violet dari rumahnya.
I bet she did. So sorry I didn't make it to your show. Please forgive. Maybe I should go. Malam harinya, Daisy kaget saat mendapatkan pesan dari Oliver yang mengatakan bahwa investasinya sebesar $75.000 telah diterima. Kabar tersebut pun membuat Garrett marah, walaupun Daisy telah bersikeras mengelak bahwa bukan dirinya yang mentransfer uang tersebut. Pertengkaran tersebut pun disaksikan oleh Violet yang tersenyum puas karena rencananya untuk menghancurkan keluarga Garrett mulai membuahkan hasil. At the coffee shop, that was the second time that you met with? Could he possibly have transferred this money? Because that... I'm gonna kill him. Keesokan paginya, Violet menyiapkan sebuah kopi yang sudah dia beri obat tidur. Setelah itu, dia mendatangi rumah Daisy dan berpura-pura meminta maaf atas sikapnya yang lancang mencampuri urusan keluarga Daisy. Tanpa curiga, Daisy pun mengizinkan Violet masuk dan meminum kopi buatan Violet. Tak butuh waktu lama, setelah meminum kopinya, Daisy pun jatuh pingsan. Violet pun segera membuang barang bukti dan menuangkan kopi miliknya di gelas Daisy. Tidak hanya itu, Violet juga menyuruh Oliver untuk menemuinya di rumah Daisy. I feel so stupid. I mean... Hello? In here! I've got your money on the table! Get your money and go. Saat Oliver datang, Violet pun bersembunyi di dalam tembok. Dan tiba-tiba, Violet membuat seolah-olah Daisy lah yang telah menghilangkan nyawa Oliver. Beberapa saat kemudian, Allison yang baru saja pulang pun berteriak histeris saat melihat ibunya dan Oliver yang tergeletak di lantai dapur. Tak lama kemudian, polisi pun datang untuk menginterogasi Daisy. Sekuat apapun Daisy mengelak, seluruh bukti mengarah kepadanya. Alhasil, Daisy pun tetap dibawa ke kantor polisi. But you were so... I heard Allison screaming and I called the police. Never saw him before in my life. It's hard, baby. We'll figure this out. Be okay, baby, okay? We'll figure it out. Garrett. Malam harinya, Violet datang membawakan makan malam. Violet mulai melancarkan aksinya untuk menggantikan peran Daisy sebagai istri dan ibu. Sementara itu, setiap harinya, Allison berusaha mencari informasi untuk membuktikan bahwa ibunya tidak bersalah. Suatu malam, secara tidak sengaja, Allison melihat foto pacar Violet, dalam tanda kutip. Anehnya, nama dan status pacar Violet itu sangat berbeda dengan yang diceritakan oleh Violet. Allison pun mulai merasa curiga dan berusaha memberitahukan ayahnya. Namun karena ayahnya tidak mempercayainya, Allison memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan menyelidiki Violet. You still haven't answered my question. Violet did put in her coffee to distract all of us, and at the first opportunity, she hits on. Give me his number. I'll call him right now. Hey, you don't know me, but could you tell me why you... But what you're saying has no connection to... Setelah berhasil masuk, Allison mengetahui alamat Mason, mantan suami Violet. Allison juga menemukan kartu nama Oliver, yang membuatnya semakin yakin bahwa Violet memiliki niat jahat. Setelah itu, Violet pun menemui Mason. Awalnya, Mason menolak untuk berbicara. Namun setelah Allison mengancam akan memecahkan seluruh kaca jendela rumahnya, Mason pun akhirnya mengizinkan Allison untuk masuk. Dari keterangan Mason, Allison pun akhirnya tahu kalau Violet sangat terobsesi dengan ayahnya. Dan karena hal itulah, Mason akhirnya mengusir dan menceraikan Violet. Did she ever love you? In the beginning, I thought she loved me. Finally confronted her about it. You're doing it again. Get out! Mason! Yeah, I don't think that's gonna happen. You can do a lot better than Violet. Future. Look, You love me. Mengetahui ayahnya sedang dalam bahaya, Violet pun segera menelpon Garrett. Tepat di saat Garrett hampir terbawa suasana, Garrett mengetahui bahwa Violet adalah dalang di balik semua masalah yang dialami keluarganya. Garrett yang muak pun langsung mengkonfrontasi Violet dan mengancam akan menjebloskan Violet ke penjara.
Violet yang merasa sakit hati pun langsung menghajar Gareth hingga pingsan. You're going away for a long time. You monster! I loved you! Oh, Garrett, wake up! Melihat ayahnya yang tergeletak, Allison pun segera berlari untuk memanggil bantuan. Violet mengejarnya dan mereka berdua pun berujung beradu mekanik. Beruntungnya saat Allison terpojok, Gareth datang dan melumpuhkan Violet. Madame et Monsieur of the Paris Fashion Academy. Di akhir film, Daisy pun akhirnya dibebaskan. Allison juga berhasil mendapatkan beasiswa sehingga Daisy dan Gareth pun tidak perlu khawatir lagi memikirkan biaya pendidikan. Sementara Allison mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan film pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys.